Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian semua selalu sehat dan tetap selalu semangat walaupun kalian harus belajar dari rumah atau belajar online atau daring karena masa pandemi ini belum juga berakhir. Jadi kalian harus tetap selalu semangat. Nah, di video kali ini Ibu akan melanjutkan membahas tentang materi selanjutnya. Karena materi kemarin itu sudah dibahas, maka kali ini materi hari ini yaitu tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Nanti semua isi dari materi tersebut ada di video yang Ibu tampilkan, maka kalian jangan di skip videonya, harus tonton sampai habis dan kalian simak baik-baik lalu simpulkan apa isi materi dari video tersebut. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, yang artinya di mana negara Indonesia menjalankan pemerintahan dengan menggunakan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai kekuasaan pengatur yang tertinggi. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibentuk sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau berlandaskan hukum yang kuat. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus diperhatikan tentang asas dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar lebih jelas, mari kita pahami satu persatu. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, di mana setiap perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia disusun berdasarkan landasan umum penyusunan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama itu ada landasan filosofis, di mana landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa. Yang selanjutnya yang kedua ada landasan formal konstitusional atau landasan yuridis, di mana landasan formal konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional adalah UUD 1945 dan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang terakhir ada landasan politis, di mana landasan politis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah setiap kebiasaan dan pemerintahan di bidang perundang-undangan. Lalu ada proses pembuatan perundang-undangan nasional. Yang pertama ialah proses penyiapan rancangan undang-undang atau RUU, di mana rancangan undang-undang atau RUU berasal dari Presiden, maka RUU dipersiapkan oleh Presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantu-pembantunya dan ahli staf sesuai dengan bidang masing-masing menjadi draft RUU. Kemudian RUU dimajukan kepada DPR. Jika RUU berasal dari DPR, maka RUU itu diproses oleh panitia ad hoc DPR, dirumuskan menjadi RUU dan selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR. Selanjutnya ialah proses pengajuan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Presiden mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas dalam persidangan pada masa sidang DPR, lalu DPR mempunyai hak amandemen terhadap RUU yang dimajukan oleh Presiden, yaitu hak DPR untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut, sehingga menjadi RUU melalui permusyawaratan secara demokratis, sehingga akhirnya RUU ditetapkan menjadi UU untuk dimintakan pengesahan kepada Presiden. Dilanjut dengan proses pembahasan rancangan undang-undang atau RUU dalam masa sidang DPR. Adapun proses pembahasan RUU dalam persidangan DPR sebagai berikut. Yang pertama yaitu RUU yang diusulkan atau diajukan diterima oleh DPR. Yang kedua, DPR mengagendakan jadwal waktu kapan pelaksanaan rapat pembahasan RUU dalam masa persidangan DPR. Selanjutnya, yang ketiga yaitu setelah ditetapkan jadwal waktu persidangan, maka ada beberapa tahapan. Tahap pertama ialah DPR menyelenggarakan sidang pleno membahas RUU. Tahap kedua pembahasan RUU oleh komisi dan fraksi-fraksi di DPR. Tahap ketiga hearing, yaitu DPR menerima aspirasi, pendapat dan saran dari lapisan masyarakat. Tahap keempat yaitu sidang pleno pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU menjadi UU. Yang selanjutnya ialah proses penetapan rancangan undang-undang atau RUU menjadi undang-undang, di mana pada tahap keempat tersebut di atas RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR. Selanjutnya ialah pengesahan dan pemberlakuan undang-undang atau UU,
di mana setelah DPR menetapkan RUU menjadi UU, kemudian UU tersebut disahkan oleh Presiden, dan selanjutnya UU yang telah disahkan tersebut oleh Menteri Sekretaris Negara diundangkan dalam lembaran negara tentang berlakunya UU tersebut, maka berlakulah UU tersebut secara nasional. Selanjutnya ialah ada sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional adalah untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kita harus bisa menunjukkan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan. Ada berbagai bentuk tindakan yang dapat kita lakukan sebagai pencerminan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama ialah sikap kritis terhadap perundang-undangan, di mana sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ialah yang kedua, menaati peraturan perundang-undangan nasional, di mana peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan contoh bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut, dapat kita identifikasi bentuk sikap menaati peraturan perundang-undangan nasional, yaitu sikap menaati peraturan perundang-undangan nasional dapat tercermin dalam berbagai tindakan seperti berikut. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Misalkan contohnya itu bersikap sopan santun dalam lingkungan keluarga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada di lingkungan sekolah, disiplin waktu masuk sekolah, pulang sekolah, upacara dan menyelesaikan tugas, tekun belajar, menjaga kebersihan sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada di lingkungan masyarakat, contohnya ialah tidak berbuat onar, menghormati tata cara adat kebiasaan setempat, menjaga nama baik masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ialah di lingkungan negara. Contohnya itu ialah taat dan tepat waktu membayar pajak, mematuhi aturan ataupun rambu lalu lintas, dan lain-lain. Baik, itu dia video hari ini yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik, dan semoga kalian bisa menyimpulkan isi materi yang ada di video tersebut dan kalian bisa memahami tentang materi hari ini. Maka dari itu, Ibu mengucapkan sangat berterima kasih banyak, dan Ibu mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi yang Ibu sampaikan. Kalian jangan lupa untuk mengisi nama kelas dan nama sekolah di kolom komentar Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.